Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julpadini Arizki dengan NIM 248620630066. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi di dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar, yaitu tentang pengelolaan fasilitas di sekolah. Mungkin bagi sebagian orang, fasilitas di sekolah itu terlihat sebagian hal yang biasa saja. Tapi ternyata kondisi fasilitas yang kurang baik dapat berdampak besar terhadap proses pembelajaran siswa, bahkan sampai menyangkut keselamatan mereka. Fasilitas kelas merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Fasilitasnya contohnya nih seperti meja, kursi, papan tulis, pencahayaan, dan ventilasi yang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan siswa saat belajar. Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekolah di Indonesia yang memiliki kelas yang belum memadai. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, serta Badan Pusat Statistik, masih banyak terdapat ruang kelas dalam kondisi yang rusak, itu maupun rusak secara ringan maupun rusak secara berat. Kondisi ini menyebabkan siswa belajar dalam keadaan yang tidak baik dan tidak nyaman juga, seperti contohnya duduk yang berdesakan, ruang kelas yang panas, hingga kurangnya sarana belajar yang layak. Permasalahan ini bukan hanya sekedar teori, tetapi benar-benar terjadi di lapangan. Salah satu contohnya nih ya, pada di sekolah X yang terdapat di pesisir pantai nih ya contohnya. Di sekolah ini, kondisi bangunan kelasnya sangat memprihatinkan. Atap rusak, dinding berlubang, dan lantai yang sudah tidak layak untuk digunakan. Yang mengakibatkan ratusan siswa harus belajar dalam keadaan dan kondisi yang tidak nyaman, bahkan menyangkut keselamatan mereka juga. Tidak hanya itu, proses pembelajaran juga harus dibagi shift antara beberapa shift. Contohnya nih seperti ada kelas pagi dan maupun kelas siang. Dikarenakan karena keterbatasan ruang kelas. Contohnya kan dekat pesisir pantai, ketika air laut pasang, beberapa ruang kelas juga ada yang terendam banjir, sehingga siswa terpaksa belajar di tempat yang lain yang dimana akan menyita waktu siswa, dan mungkin siswa juga akan kehilangan fokusnya. Dan siswa juga di sekolah ini berganti ruang menjadi di tempat lain seperti pendopo maupun ruang seadanya. Lalu ada juga nih ya contoh yang kedua pada sekolah X. Di sekolah ini terjadi masalah gitu ya, seperti fasilitasnya yang seperti meja dan kursi, sampai-sampai orang tua siswa diminta untuk mengganti meja dan kursi yang dianggap rusak, sehingga akhirnya siswa pun harus membawa sendiri meja dan kursi itu ke sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas yang kurang baik tidak hanya berdampak pada pembelajaran, tetapi juga menimbulkan konflik antara pihak sekolah dengan orang tua. Secara nasional, sekitar 40% ruang kelas di Indonesia masih mengalami kerusakan. Ini membuktikan bahwa fasilitas kelas merupakan salah satu faktor yang sangat harus diperhatikan secara serius ya. Jika kondisi ini terus biarkan seperti ini dampaknya yang akan sangat besar. Contoh untuk siswa nih, siswa akan kurang fokus saat belajar, motivasinya akan menurun, dan hasil belajar pun tidak akan maksimal. Lalu, dampak untuk seorang guru akan kesulitan dalam memberikan materi maupun pembahasan yang akan dibahas, karena keterbatasan sarana tersebut. Selain itu, lingkungan belajar juga tidak akan nyaman, dapat mempengaruhi kondisi psikologi siswa. Contohnya nih ya, siswa akan
cepat bosan karena sarana dan prasarananya hanya itu-itu saja, dan siswa juga tidak akan memiliki rasa semangat untuk mengikuti pembelajaran. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan fasilitas di kelas merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah saja atau pemerintah, tetapi menjadi seluruh tanggung jawab warga sekolah, termasuk guru dan siswa. Dengan adanya kerjasama atau kesadaran untuk menjaga fasilitas, kita akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan berkualitas. Mungkin kedepannya fasilitas pendidikan di Indonesia semakin baik dan merata. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.